Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu melalui media online. Yang berbahagia mahasiswa baru angkatan 2020, yang pertama-tama kami ucapkan selamat karena Anda telah dinyatakan diterima dan selamat bergabung di STIE PGRI Dewantara Jombang, dan Anda harus siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan program studi manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok bahasan. Yang pertama mengenai visi dan misi, kemudian tujuan dari program studi manajemen. Kemudian saya juga akan mengulas mengapa atau alasan apa yang menyebabkan mahasiswa memilih STIE PGRI Dewantara Jombang. Kemudian mau jadi apa ketika Anda bergabung di program studi manajemen, nanti lulus mau menjadi apa. Kemudian beberapa hal yang sifatnya umum, jadi perlu kami sampaikan. Pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum, karena bagaimana sudah disampaikan barangkali oleh teman-teman panitia bahwa kegiatan PK2 Maba akan terbagi menjadi dua, yaitu secara institusi dan program studi. Baik, yang pertama kami akan sampaikan visi program studi manajemen. Visi program studi manajemen adalah menjadi program studi manajemen yang unggul dan berwawasan global. Jadi kata kuncinya adalah unggul dan berwawasan global. Kemudian untuk mendukung visi kita memiliki yang namanya misi. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang manajemen yang bermutu, relevan dengan tantangan nasional dan global. Kemudian misi yang kedua adalah melaksanakan penelitian di bidang manajemen. Misi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu menjadi solusi bagi persoalan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah misi yang keempat, yaitu melangsungkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka atau dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun tujuan program studi manajemen adalah menghasilkan lulusan yang mampu menguasai konsep dan prinsip ilmu manajemen. Kemudian tujuan yang kedua, mengembangkan ilmu manajemen dan bisnis melalui kegiatan penelitian yang bermutu. Kemudian tujuan yang ketiga, mampu memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Terakhir, mewujudkan peran program studi manajemen secara profesional bagi dunia usaha dan bisnis. Mahasiswa yang berbahagia, saya ingin bertanya, mengapa saudara memilih STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai tempat untuk melanjutkan studi? Nah, berdasarkan pertanyaan yang disampaikan ke calon mahasiswa, itu sebagian besar menjawab alasannya itu karena ingin belajar ilmu ekonomi, khususnya manajemen. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa STIE itu lebih fokus atau lebih spesifik belajar tentang ilmu ekonomi.
Jadi kalau di tempat lain, di perguruan tinggi lain, itu mahasiswa menganggap bahwa kurang spesifik. Nah, berikutnya adalah ada yang berpendapat bahwa SPIE itu bagus, dosennya enak, dosennya baik-baik. Nah, kemudian ada juga yang menjawab, disuruh orang tua, Bu, tidak boleh jauh-jauh, tidak boleh keluar Jombang, tidak boleh kuliah di tempat lain. Alasan yang lain dekat dengan rumah, karena saya punya usaha, dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin alasan-alasan yang saudara sampaikan ketika kemarin Anda diminta untuk mengisi Google Form. Apapun itu alasannya, kami sampaikan bahwa Anda tidak salah memilih SPIE, khususnya program studi manajemen. Karena secara legal formal atau secara kualitas bahasanya sekarang itu baik secara institusi maupun program studi kita sudah terakreditasi, di mana akreditasinya adalah B. Untuk institusi ini dicapai tahun 2019, sedangkan untuk program studi manajemen kita sudah terakreditasi B sejak tahun 2017. Nah, ini adalah jaminan bahwa secara legal, secara formal SPIE kredibel. Kredibel itu artinya adalah terpercaya. Jadi Anda jangan khawatir nanti misalnya ijazahnya tidak diakui dan seterusnya. Perlu kami tegaskan di sini bahwa SPIE adalah perguruan tinggi yang taat azas. Jadi Anda jangan khawatir kalau kemudian kita tiba-tiba izin operasionalnya ditutup misalnya. Jangan khawatir, karena kita sudah terakreditasi. Nah, kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan yang selanjutnya. Setelah kuliah di manajemen SPIE PGRI Dewantara, so what? Mau apa? Anda mau jadi apa? Nah, pertanyaan ini ketika kami sampaikan ke calon mahasiswa, mereka menyampaikan harapan-harapannya setelah lulus. Ada yang ingin bekerja di perusahaan, ada yang ingin bekerja di bank, ada yang ingin sebagai pegawai negeri, ada yang ingin bekerja di BUMN, ada juga yang ingin menyampaikan bahwa saya akan berwirausaha atau saya sudah memiliki bisnis. Nah, apapun pilihan saudara perlu kita apresiasi. Artinya apa? Artinya Anda dengan sadar memilih SPIE sebagai tempat untuk studi lanjut, dan ini menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, di sini bukan main-main, atau kita harus serius. Anda serius, kami juga serius. Supaya apa? Supaya harapan-harapan yang Anda sampaikan di awal atau harapan-harapan Anda setelah lulus nanti itu memang dapat dicapai. Nah, sehubungan dengan itu, barangkali ada yang bertanya, kuliah itu kemudian apa sih, nanti mau jadi apa? Nah, ketika Anda sudah memilih program studi manajemen, maka perlu kami sampaikan, peluang kerjanya sangat terbuka. Anda bisa menjadi manajer, Anda bisa berwirausaha, Anda bisa menjadi peneliti, Anda bisa menjadi guru, Anda bisa menjadi dosen,
Anda bisa menjadi apapun, baik dalam konteks atau lingkup nasional maupun global. Karena itulah yang menjadi tujuan dari program studi manajemen. Berikutnya, saya ingin menyampaikan sebuah fakta. Fakta bahwa sarjana banyak yang menganggur. Barangkali Anda juga melihat di sekitar Anda banyak yang lulusan perguruan tinggi ternama, banyak yang lulus dari perguruan tinggi yang dalam orang bilangnya gajah-gajah ya, perguruan tinggi yang besar-besar itu, tapi kok nganggur. Nah, ini kira-kira salahnya siapa ini? Apakah salahnya perguruan tinggi, ataukah salahnya dosennya, atau salah mahasiswanya, atau salah semua? Nah, ini apa? Perlu kami sampaikan agar menjadi renungan bahwa sekolah atau kuliah bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan. Namun dengan kuliah, maka kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak harusnya terbuka. Nah, jadi fenomena pengangguran yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita tidak menyumbang tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Jadi saya selaku ketua program studi senantiasa berdoa, berharap mudah-mudahan Anda semuanya kuliahnya lancar, skripsinya lancar, kemudian nanti lulus mendapatkan pekerjaan sesuai yang diidam-idamkan atau yang diharapkan. Nah, membahas atau mencermati persoalan pengangguran atau sulit mencari pekerjaan, ada beberapa penyebabnya, ada beberapa sebab. Yang pertama, lulusan perguruan tinggi itu terlalu bangga dengan mengandalkan IPK yang tinggi. Jadi kalau IPK-nya tinggi, itu seolah-olah bahwa mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Faktanya, banyak mahasiswa atau lulusan yang IP-nya tinggi, namun sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang sebab yang berikutnya, karena kurangnya memanfaatkan peluang. Jadi bahasa gampangnya itu milih-milih. Jadi kalau gajinya nggak sekian juta, maka saya nggak mau. Yang lulusan sarjana kok pekerjaannya seperti ini dan seterusnya. Artinya mahasiswa atau lulusan kurang memanfaatkan peluang. Kemudian yang ketiga, karena minim pengalaman, baik pengalaman yang sifatnya akademis maupun yang non akademis atau kemahasiswaan. Nah, ini biasanya mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, ya. Jadi minim pengalaman. Kemudian yang keempat, kurang memaksimalkan bakat atau keterampilan. Saya punya keyakinan dari sekian banyak mahasiswa atau calon mahasiswa ini pasti memiliki bakat dan keterampilan. Nah, persoalannya ada yang dikembangkan, ada yang tidak dikembangkan. Nah, dalam kesempatan ini Anda kuliah, mumpung masih kuliah,
maka kembangkan bakat saudara, bakat Anda, keterampilannya, minatnya di mana, passionnya apa, kembangkan. Kemudian yang kelima, nah ini dukungan dari orang tua. Masih banyak orang tua itu yang berpikirnya itu masih konvensional. Jadi bekerja itu harus menjadi pegawai negeri misalnya. Ya yang namanya bekerja itu harus pakai seragam dan seterusnya. Maka hal-hal yang saya sebutkan tadi itu menjadi alasan atau penyebab mengapa ada sarjana yang menganggur atau ada sarjana yang sulit mencari pekerjaan. Nah itu ya. Nah kemudian kami atau program studi manajemen mencermati persoalan yang ada, bahwa sarjana ada yang nganggur, bahwa sarjana tidak serta-merta mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak. Oleh karena itu kami bertanggung jawab pada semua yang hadir hari ini, terutama mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran di SPIE, khususnya di program studi manajemen. Kami memiliki 3 jenis kegiatan untuk mendukung kompetensi lulusan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan yang sifatnya kurikuler atau bisa disebut sebagai kegiatan perkuliahan, di mana untuk menjadi seorang sarjana itu Anda diharuskan lulus minimal 144 SKS, dan di SPIE ini sebagaimana yang saya sampaikan itu aman dari legal formal. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang menawarkan sarjana 2 tahun lulus, nah itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena secara aturan, secara regulasi 144 SKS ditempuh dalam waktu rata-rata 4 tahun atau minimal 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, perkuliahan di SPIE penyelenggaraannya bisa dilaksanakan dengan tatap muka di kelas atau pembelajaran daring, atau Anda menyebutnya online. Di SPIE sendiri sudah memiliki learning management system yang bernama SPADA atau sistem pembelajaran daring. Kemudian untuk mendukung kompetensi yang berikutnya, ada kegiatan yang sifatnya co-kurikuler, yaitu kegiatan pendamping. Kalau di program studi manajemen diberikan dalam bentuk short course atau pembelajaran tambahan. Nah, kami membekali mahasiswa atau lulusan dengan keterampilan teknologi informasi yang tersertifikasi. Kemudian bahasa Inggris berbasis TOEFL, bahasa Mandarin, kemudian ada etika pengembangan kepribadian dan magang. Nah, ini adalah pembelajaran tambahan yang diberikan di program studi manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini sifatnya pelengkap atau
kegiatan kemahasiswaan, di mana Anda diwajibkan menempuh 100 SKP atau satuan repeat prestasi. Antara lain, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pramuka, himpunan mahasiswa jurusan, kegiatan lain yang ada di organisasi kemahasiswaan, dan prestasi kemahasiswaan yang dapat diakui sebagai SKP atau satuan repeat prestasi. Misalnya Anda memenangkan lomba kompetisi, yaitu sebagai salah satu upaya untuk membekali kompetensi Anda. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa program studi manajemen memiliki 5 peminatan pilihan. Jadi Anda nanti kami berikan pilihan peminatan atau konsentrasi. Di sini ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen kewirausahaan, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Nah, untuk lebih detailnya kurikulum masing-masing minat atau konsentrasi nanti kami akan sampaikan di kesempatan berikutnya, yaitu pada sesi PK2 mata untuk yang khusus untuk yang program studi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan mengenai sekilas atau selayang pandang program studi manajemen. Penutup dari saya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena Anda sudah memilih SPIE PGRI Dewantara sebagai tempat untuk studi lanjut S1. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat belajar di SPIE. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, kita akan bahas di sesi berikutnya. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.